Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya Gusmar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024. Saya kira menjelang Pilpres Pemilu 14 Februari yang akan datang, tinggal 3 minggu lagi. Ada pihak-pihak yang sengaja ingin menciptakan kegaduhan. Ada pihak-pihak yang sengaja menciptakan situasi dan kondisi ini tidak nyaman untuk mengganggu jalannya Pilpres dan pemilu ini. Hal ini menurut saya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut oleh aparat keamanan kita, baik TNI maupun Polri khususnya. Mengapa? Kalau ini dibiarkan terus bergulir secara liar, tentu hajat besar kita Pilpres 2024 ini bisa terganggu atau bahkan berjalan dengan kacau. Dua isu yang sengaja dimanipulir, yang sengaja digelontorkan, sengaja dikelola untuk menciptakan kekacauan ini. Yang pertama adalah isu adanya belasan menteri mau mundur. Isu ini diciptakan, dihembuskan oleh seorang yang bernama Faisal Basri. Ini parah sekali, sungguh sangat parah. Faisal Basri telah sangat lancang menggulirkan informasi yang sangat sensitif dan sangat berbahaya bagi stabilitas nasional. Isu 15 menteri kabinetnya Pak Jokowi mau mundur, ini bisa menciptakan kesan buruk terhadap pemerintahan Jokowi, terhadap kepercayaan asing, terhadap kepercayaan publik, terhadap situasi dan kondisi bangsa ini. Oleh karena itulah negara harus hadir, aparat keamanan harus hadir untuk menyetop ini. Kalau perlu tangkap itu Faisal Basri, periksa dia. Karena dia telah menyebarkan berita bohong. Menciptakan berita bohong, menebarkan berita bohong, disokong oleh media-media sosial yang satu kolaborasi, satu kepentingan. Ya, menurut saya Faisal Basri perlu ditanyai, perlu diperiksa oleh aparat keamanan. Apa maksudnya dia menciptakan isu itu di tengah negara mau pemilu? Kalau itu dibuat pada saat normal, jauh dari pemilu, mungkin masih bisa kita tolerir lah. Walaupun tetap tidak bisa dibenarkan. Karena menciptakan berita bohong, membuat kegaduhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah isu adanya pemakzulan. Wacana pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Isu ini berjalan bersama-sama, diciptakan bersama-sama oleh kelompok yang sama. Kalau menurut saya pelakunya ada kelompok yang sama. Ibarat orang mau bakar rumah, satu dari belakang, satu dari samping. Dengan tujuan agar rumah ini terbakar. Tujuannya sama agar Pilpres Pemilu 2024 ini berantakan, kacau, tidak bisa berjalan lancar. Ini wacana pemakzulan Presiden Jokowi sungguh-sungguh sangat merusak, sangat destruktif. Sama-sama merusaknya dengan isu yang pertama tadi tentang isu mundurnya para menteri. Yang muaranya satu menurut saya, menciptakan kegaduhan, menciptakan kekacauan di tengah negara mau pemilu ini. Bagaimana mungkin pemilu tinggal 3 minggu lagi tiba-tiba menciptakan wacana pemakzulan, bahkan sampai nyurati DPR RI. Setidaknya ada surat beredar, kelompok surat di situ ada tanda tangannya Egy Sujana dan Ahmad Khosinuddin, ditujukan kepada Ketua DPR RI. Semoga itu tidak benar. Apa maksudnya? Apakah mungkin DPR sempat ngurusin itu? Tapi menurut saya targetnya bukan sempat atau tidak sempat, tapi menciptakan isu, menciptakan kegaduhan.
Kemungkinan yang bisa terjadi berikutnya adalah pengerahan massa, unjuk rasa untuk mensupport isu yang sengaja diciptakan ini, agar negara gaduh, agar pemilu gagal, pemilu kacau. Rame-rame geruduk DPR RI untuk pemakzulan. Ini kan desain kekacauan semuanya. Dan untuk ini saya kira juga aparat keamanan kita, TNI dan Polri, untuk tidak boleh diam. Tidak boleh ada pihak manapun yang dibiarkan akan mengganggu kelancaran, keamanan jalannya Pilpres dan Pemilu 2024 ini. Pihak-pihak yang sengaja menciptakan kegaduhan, yang sengaja bikin kekacauan, sengaja mau bikin keributan, harus di-cut sedini mungkin agar situasi dan kondisi bangsa dan negara kita ini bisa berjalan aman, pemilu aman, damai. Tidak ada biang-biang keributan yang boleh dibiarkan melenggang bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.